Di Singapura ada nggak brand lokal Singapura yang paling lo suka, Alika? Tadi udah beberapa disebut ya, ada si Love Bonito itu, terus Beyond the Vines. Beyond the Vines itu kebetulan baru pertama kali tahu itu pas Passion Trip waktu itu. Dan ngeliat tuh langsung kayak, baru tahu nih ada brand Singapura yang kayak gini gitu. Beyond the Vines, terus Only Wood, terus akhirnya ingat nama tempat yang waktu itu beli kacamata. Iya. Design Orchard tuh namanya. The Orchard. Itu isinya tuh banyak banget produk-produk lokal, brand-brand lokal Singapura di situ. Jadi itu kayak one stop shopping gitu. Selamat datang di Podcast Lab Kangen Singapura. Sebuah podcast yang akan membahas passion dan momen traveling di Singapura bersama saya Adit Insomnia. Dan saya Melisa Lolindu, siap hidupkan kembali impianmu bareng Alika yang akan berbagi rekomendasi. Betul sekali. Mel, Yes. ini kan lagi masa pandemi gini kan kita mulai dibatasin nih untuk traveling khususnya ke luar negeri. Betul. Lo ada rasa kangen gak pengen jalan-jalan? Kangen lah, kangen banget. Karena ini kan udah sekitar 11 bulan ya, mau 1 tahun. Keluar kota apalagi keluar negeri terbatas gitu kan. Masih khawatir juga, masih parno, takut. Kangen banget lah Dit. Iya, apalagi kan mau bulan madu ya. Tapi tertunda ya kan. Karena kita pengantin pejuang pandemi. Tapi memang bener tadi Mel bilang ini udah hampir udah 11 bulanan ya. Kita nggak bisa kemana-mana. Nah, lo paling kangen jalan-jalan kemana Mel? Kalau boleh gak tahu. Kalau boleh tahu dong Adit. Kalau paling kangen kalau negara tetangga nih ya yang deket Singapura kangen banget. Kenapa? Karena terakhir tuh kesana aku bareng keluarga. Jadi sama papa, mama, sama adik-adik. Jadi itu tahun 2024 ya? masa datang dong ya. Masa depan. Ya belum, berarti belum. Enggak, waktu itu 2003 ya. Serius, kayak 1,5 tahun yang lalu lah ya. Iya 1,5 tahun, 2 tahun yang lalu. Jadi kangen momennya jalan-jalan, terus belanja-belanja. Ya kan, belanja baju, belanja aksesoris di Bugis Street tuh kan banyak banget pilihan-pilihannya. Nah ini pas banget kalau kita kangen Singapura nih, ada baiknya langsung aja ini kita akan ngobrol dengan bintang tamu yang paket lengkap banget nih. Udah pinter, cantik, berprestasi, baik hati juga karena dia akan giveaway barang-barang dia. Iya akan bagi-bagi hadiah ya. Oh enggak tuh, kayak ketawa enak aja kan. Agenda sendiri. Nambah rundown sendiri. Yang pas banget ini sama lu nih, karena dia suka shopping, karena dia juga punya passion sebagai kolektor, juga traveling juga sama. Kalau kita langsung aja kita sambut dengan meriah, ini dia Alika Islamadina. Kurang meriah. Sekali lagi ya, ini dia Alika. Di stadion. Alika apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pandemi kayak gini kesibukannya apa, Alika? Menyibukkan diri sendiri. Betul. Mencari kesibukan, ya kan? Betul. Kan kalau lagi pandemi gini orang pasti nyari hobi baru. Betul. Mencari kesibukan sendiri gitu, karena kan kita kegiatannya terbatas gitu. Tapi so far sih alhamdulillah masih ada kerjaan juga yang bisa dilakukan remotely di rumah. Betul. Jadi alhamdulillah masih. BTW ada fun fact nih yang jujur aku juga baru tahu sebenarnya. Mungkin aku juga baru tahu. Oh jangan dong, Kan tentang kamu. Oh iya, oke. Jadi teman kumparan ada fun fact nih, ternyata tahun 2006, ini kali ini beneran ya, tahun 2006 lalu, Alika itu pernah meraih medali emas di Olympic World Choir di Xiamen, China. Wow. Luar biasa, bersama Elvas Music Choir. Luar biasa. Jadi memang dari baru tahu ya. Baru tahu. Jadi memang dari kecil. Apa dia lupa apa gimana tadi? 2006. Iya. Apakah aku pernah mengalaminya? Jadi Alika memang dari kecil passionnya udah di musik gitu ya. Bisa ceritain nggak kenapa bisa sedeep itu sama musik, Alika? Karena tuh emang udah diintroduce dengan musik itu dari kecil, dari main piano terus nyanyi gitu. Jadi emang ke bawah sampai gede dan alhamdulillah bisa dijadiin kerjaan juga dan emang jadi cinta juga sama musik sampai sekarang gitu. Jadi ya udah jadi berdarah daging aja sih, jadi passion aja. Jadi passion. Yang menginspirasi kamu apa? Nah, siapa dalam bidang nyanyi gitu. Iya. Musik deh. Sebenarnya banyak banget sih, nggak terpaku dalam satu musisi aja atau satu penyanyi aja gitu, karena banyak banget teman-teman
musisi di Indonesia sih yang menginspirasi untuk jadi lebih baik lagi, untuk pengen bikin sesuatu yang baru lagi gitu. Jadi semua teman-teman musisi sih menginspirasi pastinya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin kamu dan keluarga kamu kan, keluarga kamu ini kan lebih ke arah pengusaha ya kan? Suka mengusahakan sesuatu sih. Diusahain aja. Iya. Nah, apalagi kan Alika lulusan Fakultas Ekonomi di UI ya. Oke. Kenapa kamu tidak mengikuti jejak keluarga kamu? Kenapa nggak suka mengusahakan sesuatu? Soalnya emang passionnya sih emang ya nggak bisa bohong, passionnya itu di dunia musik gitu. Cuman kan kalau kuliah itu pengennya belajar sesuatu yang baru, yang belum pernah dipelajarin sebelumnya. Kalau musik kan ya udah emang itu kerjaan lo tiap hari, lo pasti udah tau lah gitu gimana cara kerjanya. Cuman kan kalau ekonomi, bisnis gitu-gitu kan masih awam banget, jadinya ya udah pilih kuliah di bidang itu. Iya, dan sampai sekarang sih nggak bisa dibilang completely nggak kepake ya, pasti ada yang kepake lah, hal-hal kecil untuk melakukan pekerjaan sehari-hari gitu. Jadi sih makanya begitu. Alika ini udah produserin musiknya sendiri juga, Dit. Jadi dari masih muda tapi udah produserin musik ya kan? Kalau masih muda produserin. Saya produserin ini Cupang sekarang. Ya kan setiap malam live ya kan, buat lelang Cupang. Oh ya itu hobi barunya ya. Cuan ya, tetap cuan. Cuan, iya. Nah, ini keren banget ya. Mungkin nggak banyak musisi yang jadi produser juga karena cuma nyanyi doang. Ini mungkin bisa diceritain ke teman-teman. Gimana akhirnya kamu juga bisa terjun jadi produser musik nih, Alika? Soalnya kan gimana ya? Aku kan gak sama label ya. Jadi kayak pengennya bisa ya udah semuanya sendiri aja dilakuin sendiri gitu, and why not? Jadi bisa lebih explore juga gitu. Karena kan dengerin referensi dari luar atau dengerin referensi dari teman musisi lain gitu, dan jadi lebih bisa lebih bisa explore aja sih, lebih luas gitu pilihan-pilihannya, dan lebih ngerasa puas karena itu kan hasil karya gue sendiri gitu. Dan mungkin tidak dibatas-batasin gitu, ngapain aja jadi bebas terserah, gitu ya. Ekspresi, bebas berekspresi. Betul. Apakah tapi untuk produser udah mencoba untuk produserin musisi? Belum berani. Saya dulu deh. Usahakan diri sendiri dulu aja. Gimana kalau nanti produserin kita berdua gitu? Oh ya mungkin apa nih temanya? Temanya apa ya? Kita lebih duet Cupang. R&B. Oh, oke. Rebana and Beduk. Oh ya. Lu Rebana akustik gitu ya. Iya, oke. Tapi sebenarnya dari tadi gue tuh agak salah fokus sama outfitnya Alika nih. Kayaknya kenapa tuh? Apa ya? Kayaknya mix and match banget, matching banget gitu kan. Tapi ngomong-ngomong memang Bapak Adit ini agak random banget ya. Jangan-jangan dari tadi emang udah salah fokus Bapak Adit ya? Iya memang saya hidupnya ngeblur soalnya. Jadi kurang fokus. Mungkin emang minus matanya kan tuh, jadi ngeblur. Pokoknya kalau gitu tuh. Oh makin, siapa nih bintang tamunya? Iya, tadi gak gini sebenarnya. Kalau kita lihat Alika kan cantik banget. Terus fashionable banget. Betul, setuju. Mix and match bajunya oke banget. Nah, kalau emang merhatiin soal fashionnya soal Alika nih, kita pengen tanya kiblatnya seperti apa? Waduh. Sebenarnya kalau kiblat sama kayak tadi musisi sih, nggak ada terpaku dalam satu hal aja gitu. Karena menurut gua kalau kita lebih membuka pikiran kepada banyak pilihan, kita tuh jadi lebih banyak opsi. Betul. Jadi mix and match-nya juga bisa pilih, kayaknya dari sini lucu nih, kayaknya kalau atasannya ini lucu, bawahannya model ini lucu gitu. Jadi emang sebenarnya lebih ke suka lihat-lihat dari akun-akun Instagram fashion aja sih. Jadi yang random aja gitu. Jadi referensinya beragam. Referensinya beragam. Jadi nggak cuman kayak suka banget sama artis ini satu gitu. Tapi kan jadinya nanti jadi terlalu mirip atau terlalu terpaku. Betul. Jadinya lebih kayak udah referensinya banyak aja. Oke. Tapi sebenarnya kita juga mengenal Alika ini katanya sebagai kolektor juga nih Mel. Waduh. Nah, kalau gue kan juga kolektor kan. Cupang. Kolektor rupiah. Oh iya. Walaupun belum banyak yang dikoleksinya. Oh iya. Iya. Sebenarnya yang dikoleksi sama Alika ini apa aja? Iya, apa aja Alika? Perintilan sih. Seperti lebih ke item fashion tapi perintilan gitu. Karena kan ada orang yang suka koleksi tas. Iya. Kalau gue lebih suka koleksi kacamata. Kacamata, oke. Kacamata tuh banyak. Aksesoris. Sama bisa dibilang sepatu juga sih. Sepatu juga, oke. Sepatu juga. Kacamata sama sepatu tuh paling banyak tuh berarti ya? Iya, kacamata sama sepatu sih yang paling banyak. Oke. Karena Alika memang suka jalan-jalan juga kan, jadi ya
harus punya banyak opsi dong. Iya. Sepatu gitu. juga nggak mungkin dong nyeker kalau Iya. kemana-mana, ya kan. Agak untuk safety reason juga ya. Betul. Tapi gue penasaran ya, Kenapa? kayaknya gue curiga nih di masa pandemi ini Alika kayak di rumah setiap hari ganti-ganti aja kacamatanya. Dia dari kamar ke ruang tamu pakai sepatu. Tapi ya, iya sih. Oh bener. Kacamata enggak, tapi baju sama sepatu kadang-kadang gue suka pakai di rumah. Soalnya biar lebih ini dong, Berasa happy ini ya. moodnya ya kan. Oh, Karena kalau iya. kadang-kadang kalau menyelesaikan kerjaan atau sebatas I don't know, cuman kayak ke dapur aja gitu pakai baju rumah atau pakai daster aja tuh kadang-kadang suka kayak aduh, hari-hariku kok gini aja ya guys gitu. Pakai baju apa ya hari ini ke Aja, dapur? sumpah beneran. Oh beneran ternyata. Padahal dia bercanda tapi bener. Jadi dia untuk mengobati kekangenan traveling dari kamar ke ruang tamu dengan menggunakan outfit traveling juga. Iya kayak mandi dandan, terus kayak hari ini pakai baju apa ya? Padahal cuma ke dapur doang, bikin sarapan gitu. Bawa koper. Belum sampai situ sih. Belum sampai. Dikit lagi ke treadmill bawa koper kayak lagi di airport nih guys gitu. Tapi memang aku juga suka lihat Instagramnya Alika tuh fashionable banget, jujur Betul. nih. Karena ya wajar ya kayak Alika juga tadi bilang cewek apalagi ya kan suka yang lihat wah ini kasih referensi, kasih rekomendasi gitu. Nah, apa sih sebenarnya tips dan triknya? Jadi biar mix and match bajunya tuh terlihat fashionable. Nah, Oke. Sebenarnya nomor 1 itu yang paling penting adalah kita ngerasa nyaman aja sih. nyaman, oke. Karena kalau misalnya udah mau se-fashionable apapun, tapi kayak sebenarnya aduh kayaknya gue tuh nggak cocok deh pakai celana ini gitu. Itu akan kelihatan aja gitu dan nanti orang-orang pasti akan realize kayak ih kayaknya lo nggak nyaman deh pakai baju itu, ngapain sih mix and match kayak gitu. Pertama tuh nyaman. Kedua, gue suka mix and match item-item yang basic tapi dengan item yang nggak basic gitu. Jadi kayak misalnya kayak hari ini aja deh, gue pakai sepatu polkadot sama baju bunga-bunga, gitu. Tapi dipadu-padanin dengan denim yang pasti semua orang sehari-hari pakai, sama blazer yang warnanya basic juga gitu. Jadi kayak menetralkan. Gitu. Kunci itu ya, basic sama yang nggak basic. Kayak gitu ya. Kita jadi the more you know ya, the more we know ya. Basic dan nggak basic gitu. Soalnya kan pilihannya udah bunga-bunga polkadot kayak apa sih maunya gitu. Tapi di netral. gitu. Cocok banget nih. Semoga bisa kasih input juga nih untuk teman kumparan semuanya. Bisa dibilang kan fashion ini juga udah jadi passionnya Alika gitu ya. Nah di masa pandemi saat ini gimana buat bisa menyiasati supaya bisa ngejalanin passionnya juga. Kayak tadi Adit udah bilang kan Alika kolektor juga gitu ya. Belanja online kah atau gimana tuh Alika biasanya? Khusus pandemi, pas pandemi. Belanja online. Tiap hari tuh ada yang paket. Siapa yang nggak belanja online di masa pandemi ini coba? Pasti tadinya orang yang nggak suka belanja online jadi belanja online juga. Betul. Jujur sebelum pandemi gue kayak belanja online tuh kayak Iya kan? pengen melihat fisik Pasti barangnya. nggak ada opsi kan ya gitu. Tapi kalau sebelum ini sih suka belanja barang-barang di Singapura pastinya. Ke Singapura berarti. Singapura. Iya. Kan lagi ngomongin Singapura kan tadi kan. Iya. Tapi online ya, maksudnya belanja online. Bisa belanja online iya, karena kan kita nggak bisa pergi ke sana. Betul. Ya jadi kita bawalah Singapuranya ke Jakarta gitu. Iya bisa. Kamu punya desainer favorit nggak, Alika? Desainer lokal Singapura atau Indonesia? Kalau desainer sih lebih ke brand sih. Lebih ke brand. Ada brand namanya Love Bonito, dia tuh originated dari Singapura. Yes. Terus Beyond the Vines juga dari Singapura. Soalnya apa ya, desain-desainnya tuh berani tapi simple gitu. Berani tapi simple. Seperti basic nggak basic tadi. Basic nggak basic. Berarti BTS. Berani tapi simple. Bener juga. Wow, BTS banget bisa style banget ya, berani tapi nyambungin simple. ya. Iya. Iya. Berarti kalau ngomongin desainer tadi, fashionnya mereka tuh kiblatnya sebenarnya kayak gimana sih? Mungkin bisa digambarin ke teman-teman gitu kan? Kayaknya kalau Singapura gitu ya, mereka tuh mengedepankan comfort. Karena kan as we all know cuaca di sana itu mirip-mirip lah ya sama di sini gitu, panas, humid gitu. Jadi pengen terlihat fashionable tapi harus nyaman gitu. Dan mereka kan banyak jalan kaki, banyak berkegiatan di luar gitu. Jadi itu sih selalu mengedepankan comfort tapi desainnya juga nggak dilupain gitu. Jadi
Itu dia, BTS. Oh, BTS berani tapi simple. Berani tapi simple. Kita kembali ke situ. Kita kembali ke BTS. Iya. Oke, kalau tadi Alika juga bilang dia ketahuan banget suka travelingnya karena dari kamar ke ruang tamu aja dia udah jadi kayak traveling. Betul. Nah, treatmentnya traveling. traveling banget. Sebagai orang yang suka traveling, tadi lu juga mention suka beli barang di Singapura. Nah, barang apa aja yang biasanya lo beli di Singapura? Terus di mana aja tempat kalau misalkan yang asik buat hunting barang-barang tersebut? Wah banyak sih. Banyak sih. Tergantung mau nyarinya apa sih. Karena kalau gue personally tadi kan suka hunting aksesoris atau kacamata fashion items gitu ya. Jadi pasti gue suka menyisiri mall-mall di Singapura gitu. Oke. Soalnya kan banyak kan, banyak banget opsinya dan jaraknya deket-deket. Jadi kayak menclok dari satu daerah ke Bugis, ke Orchard, pindah ke Dempsey, pindah kemana gitu. Jadi disisirin aja satu-satu mallnya. Oke. Diliatin satu-satu. Kalau kacamata. Kalau suka nyari di mana kacamata? Kacamata itu di Orchard Design. Apa ya guys namanya? Kalau tempatnya pasti tahu ya, maksudnya tempatnya tahu di Orchard karena terakhir kali ke Singapura gue ke sana gitu. Oke. Terakhir ke sana beli berapa kacamata kalau boleh tahu waktu itu Alika? 5 kayaknya. Sih banyak, tapi untung ke sana waktu itu sama temen jadi ada kacamata kudanya gitu kayak cukup Alika cukup. Jadi cuma beli satu, tapi beli perintilan yang lain juga, beli baju, beli scarf, beli kebayang beli kebayang iya kan yang kecil-kecil gitu. Karena saking banyak pilihannya, Dit. Betul. Tapi kalau kan tadi kacamata, mungkin sepatu. Kalau Mel kan suka beli balsam di sana. Iya benar juga. Balsam Tiger itu ya. Kolektor balsam ya? Kolektor balsam. Justip, oh Justip ya. Tapi nggak apa-apa selama cuan ya nggak apa-apa. Betul. Kalau lo suka beli barang apa, Mel? Kalau gue sama sih. Tapi kacamata sih aku nggak terlalu. Cuman paling baju, outfit. Baju kan ya. Misalnya kayak presenting gitu kan, MC, jadi biar banyak pilihannya gitu. Kamu sering mengalami nggak sih kayak pakai baju apa lagi ya ini mau MC atau mau bawain acara? Laki-laki kan lebih simple aja. Kaos kemeja ini. Hanya S ya simple, nggak perlu BT. Oke betul. Hanya S. Masih kayak tadi hanya S. Tapi ngomong-ngomong soal Singapura nih, karena kan memang suka banget traveling kan Alika. Yang apa sih yang Alika dapetin saat lagi traveling selain memang benda-benda itu tadi ya? Selain hasil belanjaan ya. Dapetin apa ya? Kalau traveling ke suatu tempat itu pasti kan kita ketemu sama warga lokalnya. Betul. Terus ngelihat tempat-tempat baru gitu. I feel like it opens a lot of perspective baru aja sih gitu. Jadi kayak ngelihat mereka tuh kalau ngejalanin sehari-hari tuh kegiatan kayak gimana sih, interaksi sama warga lokalnya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi apa ya, itu juga it enrich ourselves gitu sebagai orang ya kalau kita traveling gitu. Jadi pasti kita jadi lebih open minded juga kan. Jadi nggak sempit gitu pemikiran tuh kayak cuman wah sebatas kamarku aja nih gitu. Itu sih yang dikangenin dari traveling juga selain belanja. Iya. Paham banget. Tapi by the way, aku kan juga tadi di awal udah ngomong sama Adit kalau belakangan ini lagi kangen banget pengen jalan-jalan ke Singapura. Nah, kebetulan kan Alika ini juga pernah syuting passion trip 2019 kan? Waktu itu sama kumparan juga. Jadi di situ diceritain kamu nonton gak, Dit? Nanti abis ini nonton. Oke, aku nonton. Jadi di situ pasti jadi lapar. Pasti jadi lapar, bener. Sama anak jajan sama Regi kalau nggak salah ya. Iya. Di situ kan perjalanannya Alika sebagai apa ya? Passion tribes gitu ya, seorang kolektor juga. Boleh diceritain, diulang kembali, kita throwback nih ceritanya. Betul, kan? ngapain aja di sana gitu ya. Kebetulan itu juga terakhir kali ke Singapura tuh adalah untuk trip itu gitu. Jadi masih fresh banget di memori kita, belanja kemana aja, terus kita foto-foto, visit-visit mural-mural di Singapura itu kemana aja, terus makannya kemana aja. Aduh, itu satu hari kita bener-bener jajan sejajan-jajannya sama anak jajan. Kalau jalan sama dia pasti harus jajan. Harus jajan, bener, bukan makan jajan. Jadi masih fresh banget di memori aku sih. Aduh, ini kita kalau throwback gini jadi makin menambah rasa kangen gitu ya, pengen lapar jadi. Iya, jadi lapar. Ya kan, soalnya ngebayangin trip itu kayak aduh makan apa itu waktu itu si roti
Tiong Bahru Bakery yang nyam-nyam itu, terus makan chili crab pastinya. Aduh, ya ampun. Ya kan kita jadi mengingat-ingat momen-momen jalan-jalan di Singapura ya kan. Betul. Nah ini bener banget nih. Karena emang suasana Singapura tuh kan beda ya, lumayan beda ya. Jadi bikin kangen banget supaya kita bisa balik ke sana lagi gitu. Nah, tapi di luar syuting passion trip nih Alika, momen dan pengalaman berkesan apa yang pernah lo alamin ketika lo traveling ke Singapura? Sebenarnya banyak banget sih. Karena mungkin karena faktor deket juga kan ya dari kita gitu. Jadi lumayan sering ke Singapura juga. Cuman ada banyak banget sih momen-momen mulai dari nonton konser. Karena kan banyak banget konser-konser di Singapura yang pasti kita sebagai orang Indonesia kejar ke sana kan. Nonton konser terus. Tapi yang paling membekas dan berkesan dan actually berguna itu adalah di tahun 2000, kita mundur, ini beneran ya? 2006, beneran 2006. Waktu itu sempat rekaman orkestra di Singapura di Esplanade gitu. Jadi emang bener-bener rekaman untuk album, rekaman orkestra di sana sama orkestranya Singapura langsung. Jadi itu berkesan banget aja sih sampai sekarang gitu, dan emang karyanya masih ada di album itu. Jadi kayak setiap diingat-ingat tuh Singapura tuh memang sangat berkesan untuk kehidupan aku nih. Iya, memorinya banyak. Karena memang masih berhubungan sama pekerjaannya Alika juga sampai sekarang, soal musik juga gitu ya kan. Nah kalau ngomongin belanja lagi nih. Karena Singapura mana belanja? Betul. Kan? Di Singapura ada nggak brand lokal Singapura yang paling lo suka, Alika? Tadi udah beberapa disebut ya, ada si Love Bonito itu, terus Beyond the Vines. Beyond the Vines itu kebetulan baru pertama kali tahu itu pas Passion Trip waktu itu. Dan ngeliat tuh langsung kayak, baru tahu nih ada brand Singapura yang kayak gini gitu. Beyond the Vines, terus Only Wood, terus akhirnya ingat nama tempat yang waktu itu beli kacamata. Design Orchard tuh namanya. Di Orchard. Itu isinya tuh banyak banget produk-produk lokal, brand-brand lokal Singapura di situ. Jadi itu kayak one stop shopping gitu. Sebelum berangkat ke sana udah apa namanya? Ngelis dulu, udah riset dulu atau ketemu langsung di sana aja? Udah ngelisnya sih mau beli apa aja. Cuman brandnya apa lihat nanti gitu. Makanya baru discover si Beyond the Vines itu. I see. Gitu. Tapi udah tahu yang mau dibeli tuh apa? Iya, jadi kayak harus beli kacamata nih gitu pas nyampe sana, tapi kacamata apa ya gitu baru. Bukan kacamata apa lagi? Berapa ya? Berapa ya? Lebih tepatnya jumlahnya ya. 3 atau 5 gitu. Tadi kan Alika udah nyebutin ya ada beberapa tempat favoritnya dia belanja, Orchard salah satunya. Masih ada lagi nggak kira-kira? Coba diingat-ingat Alika. Aduh, kalau di DMC itu ada Dover Street Market sih, itu juga suka belanja di situ juga sembari makan karena banyak kafe di sana. Jadi melipir. Sampai aku lapar. Belanja dan kuliner udah paling benar di sana. Benar, itu kombinasi yang Oke, nanti kalau udah bisa ke sana lagi aku akan ke tempat favorit Alika tadi. Jadi siapa tahu kan nanti fashion aku bisa seperti Alika gitu. Susah sih. Jangan dong. Kalau aku mungkin bisa ya. Ya kalau kan BTS tadi udah. Tadi berani tapi simple ya. Tapi simple. Simple. Oke, tapi ngomong-ngomong lagi nih soal Singapura. Aduh, emang gak ada abisnya ya ibaratnya. Yang paling kangen itu bukan cuma tempat belanja kayak tadi Adit juga udah bilang, sama tempat wisatanya juga sih. Tapi apalagi coba yang bikin kangen? Ya makanan sih. Ya kan? Makan makanan. Dari tadi kita udah makanan udah paling ngangenin. Kalau lo traveling ke luar negeri ya pasti kalau nggak belanja ya makanan. Makanan selalu pasti kan beda sama di Indonesia juga gitu. Ya nggak sih? Jadi tapi sama aku juga sih. Alika juga ya kan makanan. Ya? Jadi mungkin kita semua ini berjodoh bukan? Kita berjodoh. Iya. kita bertiga. Jodohnya bertiga ya. Jodoh traveling ya. Jodoh traveling, betul. Sukaannya sama soalnya. Sukaannya sama. Berarti lo kangen juga dong sama makanan yang di Singapura? Banget. Soalnya apa ya? Jajanannya itu banyak, makanan beratnya juga banyak opsinya gitu. Dan kayaknya tuh rasanya itu tuh cocok dengan lidah kita para orang Indonesia gitu. Bukan yang apa ya, rasanya tuh medok gitu rasa makanannya kan. Jadi cocok sama kita gitu. Aduh, yang paling dikangenin itu sih es krim Singapura itu. Itu mah di Sepatong juga ada. Tapi kan suasananya, ya kan? Suasananya kayak ngejar-ngejar gerobaknya terus kayak $1 gitu kan. Terus makannya kayak di pinggir jalan gitu sambil ngeliatin orang nih di Orchard. Sambil ngeliatin ini orang-orang ada yang ngamen
gitaran. Iya, basking gitu kan pada gitaran. Jujur gue ngerasa es krimnya enak banget sih. Gak tau kenapa, apa mungkin di sana. Iya nggak sih? Plus suasananya Plus gitu. suasananya. Plus bayar pakai koin $1 itu. Iya. Murah. Iya. Terus chili crab juga pasti kalau ke Singapura itu adalah sebuah kewajiban dong, chili crab. Terus kalau misalnya nanti nih kalau ke Singapura lagi nih, terus belum pernah cobain ke Tiong Bahru Bakery deh. Tiong Bahru Bakery. Tiong Bahru Bakery. Jadi area itu tuh namanya Tiong Bahru. Terus di situ tuh ada kayak toko bakery gitu yang emang udah lama ada di situ gitu, di daerah perumahan gitu. Itu tuh rasa bakery pas pertama kali kesana diajak sama anak jajan kan. Kayak apa sih ini paling cuma roti-roti aja kan gitu. Tapi ternyata enak pol. Kopinya juga enak. Aduh lapar. Itu tempatnya tepat kayak zaman dulu gitu berarti ya bangunannya? Iya agak-agak rustic gitu. Bentuknya kuno. Oke. Jadi bakal sana sih, pengen sih. Kalau Dit lu lapar sekarang nih. Lapar ya. Lapar sekarang ya. Kalau lu doyan nih apa, Dit? Kalau di sana? Makanan ya. Di sana yang beda tuh air putihnya. Air putih sama nasi putihnya beda. Ini benar. Enggak dong. Karena nasi putih yang bikin juga beda orang. Digejeknya tuh beda. Iya, di rumah aku dan di rumah Alika juga beda gitu. Kebetulan bungkusnya mereka pakai bahasa Inggris juga. Oh, korannya ya. Iya, beda. Kalau gue sebenarnya selain makanan, gue tuh kangen banget konseran. Gue terakhir itu konseran ke Singapura itu Desember 2019, sebelum pandemi banget. Pandemi kan mulai 2020 kan? awal. Iya, awal. Nih kalau kalian tidak percaya. Oh wow, guys dia akan buka baju. Superman. Ya, teman kumpul. Iya ya, Desember 2019 ya. Oh iya tutur 2019. Oh my god. Ya kan? Bener-bener kayak berapa bulan yang singkat sebelum pandemi ya. Nah tapi beberapa bulan sebelumnya September, gue kesana juga nonton F1. Tapi gue nggak nonton balapannya. Konsernya. Oh nonton konsernya doang? Siapa waktu itu? Ada Gwen Stefani, terus Muse, ada Red Hot Chili Peppers. Gitu. Karena waktu gue nonton Red Hot Chili Peppers di negara lain kurang puas, kurang dari situ deket banget depan mata gue. Itu sampai komedo pemain bahasa sih. Kelihatan tuh. Pori-porinya semua nampak ya. Iya, saking dekatnya. Saking paling depan juga. Iya, paling depan gue. Alika juga ada ini nggak barang-barang? Oh iya kan tadi dia udah buka baju nih, udah tunjukin. Ini belinya di Singapura nih. Oh nah, tentu. Pas nonton konser di Singapura. Parah banget ya. Parah banget. Satu-satunya barang yang gue beli di Singapura ini. Baju band. YouTube. Anak konser. Anak konser. Nah, kalau Adit kan anak konser. Kalau ini kan anak belanjaan nih. Belanjaan. Nah, ini adalah salah satu item yang dibeli di Beyond the Vines. Penasaran. Jadi ya memang sukanya belinya yang basic-basic ya. Betul. Yang basic-basic. Jadi ini tuh basically tote bag gitu sih. Tapi bagus banget ya ini. Tote bag yang agak multifungsi, jadi bisa pendek, bisa panjang, dan sebenarnya dia tuh ada case-nya gitu karena dia bisa dilipat. Jadi dia bisa dilipat jadi kotak, terus bisa dibawa-bawa gitu. Penting banget sih apalagi buat sekarang kan kalau kita pergi keluar atau belanja gitu kan pasti bawa tas sendiri kan. Iya, nah ini tas sangat multifungsi. Sebenarnya ini dipakai buat gym. Oh, karena besar kan. Iya, isinya tuh bisa banyak gitu bisa banyak emang. Terus kayak agak water repellent gitu. Jadi dan warnanya gemes karena lagi-lagi agak tabrak lari ya. Jadi gitu. Ini yang lumayan memorable dibeli di Singapura Beyond the Vines. Penting banget karena kan kalau kemana-mana harus bawa sanitizer, disinfektan gitu-gitu, bawa masker segala macam. Bawa tas belanjaan sendiri juga. Dan ini katanya akan di giveaway ya? Enggak. Beserta isinya. Menang banyak sekali kalian. Belinya berapa? Sekitar inget nggak? Ini itu sekitar kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini tuh kayak $25 deh. $25. Kalau nggak salah $25. Terjangkau banget ya buat barang. Untuk barang yang untuk brand bagus, brand lokal gitu. Dan multifungsi dan bahannya bagus. Berarti ini kan udah mau setahun lebih. Tetap awet. Iya, tetap awet gitu walaupun udah gitu. Kayak tas. Kan buat nge-gym kan jadi berat kan kadang-kadang jadi gitu. Kuat. Tahan. Alika kalau nge-gym nggak cuma nge-gym, bawa barbelnya juga, bawa alat sendiri. Bebannya ini sebenarnya. Kayak kantong Doraemon ya. Bebannya tuh ini. Gak usah nge-gym. Oke, ini setelah lo melanglang buana muter-muter Singapura gitu, menurut lo
Singapura bisa jadi tempat buat seseorang ngejalanin passion nggak, terutama lo nih, bisa nggak? Iya, bisa banget sih, karena kan di sana tuh kayaknya opportunity-nya itu banyak ya. Terus buat gue sebagai musisi juga gitu, kayaknya bisa mendapatkan banyak inspirasi lah di sana gitu, mulai dari scenery-nya, terus mulai dari kalau butuh interaksi dengan orang lokalnya gitu, butuh suasana baru, itu bisa banget. Dan apalagi tadi gue udah mention kan pernah take untuk orkestra buat album di sana juga gitu. Jadi opsi kegiatannya dan opportunity-nya itu banyak banget sih di Singapura. Jadi sangat bisa untuk seseorang tuh menjalankan passion-nya di sana. Yes. Passion and fashion. Passion dan fashion. Kalau orang Sunda mah passion dan fashion. Sama ya? Passion dan passion bisa gitu. Bener, gitu ya. Passion juga, Tapi sebelum kita mau akhiri, akhiri sih. Waduh. Udah berakhir aja sih ya, udah berakhir aja. Nggak berasa. Kita punya ini nih, ada Apa? games sedikit. Betul. Aduh deg-degan kalau main game. Takut. Kita pengen tahu seberapa fashionista Alika. Walaupun sebenarnya udah kelihatan juga ya, Bo. Oke. Tapi kita mau main games. Jadi kita akan menunjukkan 5 gambar dan Alika harus banget jawab dari 5 brand tadi ya kan yang akan kita tunjukkan nanti gitu ya kan. Nah, lo harus tebak brand apa aja. Iya. Oke. Di gambar yang akan kita tunjukkan ini. Betul. Oke, aduh deg-degan. Apakah sudah siap? Ya insyaallah. Kita belum siap nih. Oh belum. Kalau nggak apa-apa, siap dulu, kita tunggu 1 jam. Jangan. Oke. Lama. Siap. Alika siap. Oke. Yang pertama. Nah, ini dia. Tada. Kira-kira lo tau nggak ini brand apa nih? Kalau Dan apakah ini? kalau dari wujud-wujudnya ya, dari stylingannya sih, kayaknya sih Beyond the Vines. Oke. Bener nggak? Kita telepon dulu kali ke orang. Oh kita telepon dulu ya. Iya, kita tanya dulu ya. Lama ya. Agak sulit ya. Betul apa betul? Betul atau betul? Ternyata betul. Yeay. Oh soalnya Biasa. suka banget nih. Oke. Oke. Yang next ya. kedua. Tada. Yang kedua ini dia. Apa? Lucu ya atasannya. Iya, lucu. Lupa, salah fokus. Kalau Bu, Kalau dari background tau nggak dari background? Oh dari background. Warna hijau Armin. hey. Kayaknya fotonya di studio loh. Sorry. Salah fokus ya. Ini kayaknya brand In Good Company nggak? In good Bener company. In good company. In good company In ya. Good Company, bener nggak? Oke, apakah betul atau betul? Ternyata betul. Wow, naksir Kira deh. 2, tadi betul apa betul? Iya betul. Gue pikir mau apa? Oke. Selanjutnya. Bagus fotonya. Salah fokus lagi. Tada. Kayaknya lucu ya pose lucu kayak ya. gitu. Kanan, Salah fokus pose, lagi. pose yang kanan tuh kan kayak. Terus langsung terpana kayak 2 detik gitu. Iya kayak. Oke. Brand Ini baju-bajunya kayak agak bermotif-motif gitu ya. Kayaknya sih meter print bukan? Meter print. Jujur gue aja nggak tahu. Yakin? Oke. Yakin atau Kita lock yakin? jawabannya ya. Kita lock. Ting 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 ting. Kita akan kasih tahu di episode selanjutnya. Wow. Sama ya. Hey, Setelah pariwara berikut ini. betul? Apakah betul? Tadi bisa diulang lagi, tadi apa namanya? Meter print. Meter print. Oke, ternyata jawabannya betul. Yeay. Jago juga gue. Jeng 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 jeng. Udah Gambar, 3 yang nah. betul ya. Ini Ya, nggak mudah. susah, Mel. Ini mudah nih justru. Next. Mudah. Ini mudah. Oh iya. Oke. Ini mudah karena kalau melihat dari wujud bendanya nih, ini adalah benda yang gue beli di Sea Design Orchard waktu itu. Oh, Alika udah pernah beli Udah koleksinya. pernah beli. Jadi ingat-ingating nih. Iya. Justru ini gambarnya dari Alika. Oh iya. Dia nyumbang Ternyata. games, Iya, nyumbang ternyata ya. Kan kemarin minta Alika fotoin dong. Ini yang gue beliin kemarin. Oh, oke gitu. sebuah plot twist ya. Sebuah plot twist. Ternyata buat games. Oke, Ini brand adalah brand Onlewo. Onlewo. Oke. Apa? Betul. Harusnya betul. Oke. Oh, Dikasih kejutan dulu. oke. Ini malah terkejut. Oh, bener. Oh. Oh iya, malah Sorry. Kaget. Tidak sesuai brief ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Ternyata betul ya. Nah, ini Next. yang terakhir ya. Oke, terakhir. Coba kita lihat. Ini Apakah ini? Oh, ini menarik ya pattern-patternnya. Oh, ini ada si mbaknya langsung nih. Emang iya. Emang percaya jangan bohongin orang tua loh, Alika. Gue sama Adit. Oh, iya ya. Iya ya. Lucu ya. Patternnya tapi ya nih kalau dilihat ya. Ah. Itu tuh kayak pattern Star Wars gak sih?
Oh iya benar, Darth Vader ya kan, Darth Vader nggak sih, ya kan? Lucu ya, Bagus. bisa di-incorporate kayak gitu. Itu kayaknya roknya juga kayak pesawatnya Star Wars itu deh. Waduh, agak perlu di zoom in kayaknya kalau gitu ya. Agak flicker nih kalau pemandangannya dari sini ya. Itu kayaknya Sabrina Goh. Sabrina Goh. Yeah. Kita tanya sama Sabrinanya dulu. Iya, boleh. Sudah tersambung? Iya, kita sudah terhubung. Halo, dengan siapa di mana? Nih passwordnya Sabrina gitu. Ternyata. Bener nggak? Sabrina Goh ya? Betul! Jawab 5 dari 5. Benar semua. Gokil ya. Kita kasih tepuk tangan hadiahnya dari kita. Oke. Meriah. Kasih guys. Berarti memang Alika ini bener-bener banget ya. Tahu. Bener-bener banget tuh. Bener tahu banget maksudnya. Oh iya. Bener-bener tahu banget. Bener-bener banget tahu. bener banget soal tahu. fashion terutama yang ada di Singapura. Betul. Brand-brand yang kayak tadi misalkan yang apa namanya? Apa? Yang scarf itu apa namanya tadi? Onlewo. Onlewo dia tahu karena gue pernah beli gitu-gitu. Beyond the Vine. Di saat kita berdua terpana gitu kan, terpandang ini brand apa gitu, Alika udah Nah, tahu itu. gokil. Ini. Terakhir nih mungkin nih, kok terakhir sih, sedih ya. Belum kelar nih. Iya. Ulang lagi aja kalau pertamanya. Halo, kita balik lagi nih. Oke, Alika ada tips tersendiri nggak sih untuk teman-teman kumparan di rumah yang sampai detik ini mungkin masih belum menemukan passionnya. Betul. Jadi masih bingung gitu, terus mungkin juga ada yang udah tahu passionnya, tapi nggak bisa ngembanginnya atau bingung mau mulai dari mana. Nah itu dia. Ada tips dari Alika nggak? Kayaknya kalau untuk yang sampai detik ini tuh belum menemukan passionnya, sebenarnya nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi mungkin start doing something that you like. Oke. And something that you're good at gitu. Oke. Jadi kayak misalnya emang jago masak nih gitu. Mungkin sebenarnya bisa dijadiin passion loh itu, bisa dijadiin usaha juga gitu. Jadi di-explore aja sih sebenarnya dari situ, something that we like, something that we're good at gitu. Siapa tahu ke depannya itu bisa menjadi sesuatu yang lebih besar, bisa menjadi passion gitu. Jadi bisa dimulai dari situ sih. Dan mungkin kalau untuk teman-teman yang belum tahu mengembangkannya itu gimana, sekarang kan udah luas banget ya. Kita udah sangat dibantu dengan adanya internet gitu. Itu bisa banget dimulai dengan sharing-sharing atau mungkin baca-baca lagi nih tentang passionnya. Terus bisa di-upgrade lagi nih passionnya, mungkin dari awal suka banget nih main merajut tas gitu. Tapi mungkin bisa di-upgrade lagi kayak, oh mungkin gue bisa merajut tas terus gue mix and match pakai manik-manik, gue bisa kayak gini-gini gitu. Jadi bisa lebih mantep lagi gitu. Jadi mulai dari apa yang membuat kamu senang gitu. Apa yang kita suka buat kita senang, makes us feel good gitu. Bahkan yang suka makannya bisa kan, suka makan bisa jadi food bisa jadi food blogger, gitu, ya kan? Bisa. Atau ya bagian di catering yang test food doang bisa. Iya loh, bisa jadi kerjaan juga kan? Iya loh. Sekarang kan teman-teman banyak yang mungkin buka usaha segala macam, ya udah kita mulai dengan bantu Betul. ini aja kan, apa namanya, bisa bantu dengan beli, dengan sharing di media sosial segala macam. Terkejut. Luar biasa terkejut. Iya sih. Terkejut aku. Suka banget sih. Aku juga setuju tadi Alika bilang sebenarnya sekarang tuh internet tuh kita aksesnya udah semakin mudah gitu ya. Maksudnya untuk di kota-kota besar tuh sebenarnya harusnya udah tidak jadi penghalang untuk kita cari referensi, cari rekomendasi untuk ya nambah insight dan input buat kita sendiri ya. Betul. Wow, tepuk tangan buat Alika, gokil. Seru nih. Seru. Jadi nggak kerasa banget ya kita di sini udah lebih dari sejam mungkin ya. Iya Masa udah. Iya. Udah kayak udah 2 tahun dari sini. Oh my god, lama. Ini tahun berapa ya? Udah bentar lagi keluarganya Mel mau ke Singapura. Oh iya, 2024 benar. Tapi semoga tadi tipsnya dari Alika tuh bermanfaat ya. Ya betul. Semuanya. Dan sebenarnya Alika juga udah sharing ke kita juga tadi waktu syuting Passion Trip 2019 serunya seperti apa sama Regi dan juga anak jajan gitu kan. Dan kita udah kangen-kangenan juga ke Singapura. Banget. Seru banget hari ini. Semoga nanti kalau pandemi kelar kita bisa bareng-bareng ke sana lagi. Betul, gitu, ya kan? betul. Kita bisa makan, bisa foto-foto, bisa nonton konser. Konseran gitu. lagi, yoi. Anak konser, anak belanja. anak belanja. Tapi thank you banget nih juga kita mau say thank you buat Alika. Sama-sama dong, sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol, udah kasih tips and trick, udah sharing-sharing juga.
Udah mau giveaway kebahagiaan. Iya, kebahagiaan. Udah kayak giveaway apa nih? Udah kayak udah dekat lagi. Dia langsung ambil tasnya. Ya udah nanti ya abis ini tetap dikejar. Thank you banget, terima kasih banyak Alika. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton dan mendengarkan keseruan podcast lab kita kali ini. Betul. Kita pamit dulu ya. Kita pamit undur diri ya. Saya Melisa Lolindu. Dan saya Radit Insomnia. Semoga podcast ini bisa melepas kangen Singapura dan hidupkan kembali impian kamu untuk liburan berikutnya. Yes, amin amin. Tetap sehat semuanya. Bye.